Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba nyeletuk, dengar kata Nabi, akan datang calon penghuni surga. Ya, di tengah-tengah obrolan tiba-tiba Nabi mengatakan, dengar, ini langkah calon penghuni surga. Ya, sahabat kaget, lantas kemudian noleh ke arah pintu. Masuk seorang laki-laki yang masih muda, wajahnya basah, agak pucat, bekas ngambil wudhu itu basah. Sahabat mikir, iya tah, ini orangnya. Nah, berdasarkan riwayat ini disandarkan kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali bertanya kepada pemuda ini orang Ansor, orang Madinah, tapi nggak disebutkan namanya di situ. Apa sih kelebihan kamu, amal kamu, belum mati sudah diidentifikasi sebagai calon penghuni surga? Udah ditandain, nih calon penghuni surga. Dan Nabi sudah dapat bocoran. Ada yang sudah dapat bocoran bakal masuk surga di kita? Enggak ada kan? Saya aja jauh tangeh, wallahu a'lam. Ini dapat bocoran gitu. Udah ditandain bakal masuk surga. Maka tanya Imam Ali, apa amal kamu? Kok sudah teridentifikasi sebagai calon penghuni surga? Jawab pemuda ini, karena saya setiap malam sebelum terlelap tidur selalu memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Kita mangga kadang-kadang tidur sambil dendam, geremet, ke bawah-bawah mimpi, sampai laki nanya, "Mah, ngapa kamu tidur giginya gemertak kayak gitu?" "Iya, Pak. Mama kesal banget, rasanya pengen balas dendam aja, Pak." Betapa banyak orang tidur dalam kesal, tidur dalam marah, tidur bahkan dalam dendam sampai ke bawah mimpi. Nah, ini orang, dia tidak akan memejamkan matanya, dia tidak akan terlelap dari tidurnya sebelum memaafkan kesalahan orang lain. Itulah definisi wal afina anin nas, sebuah kerelaan memaafkan sesama umat manusia. Kesel boleh, tapi jangan kepanjangan. Marah boleh, tapi jangan kelamaan. Jangan sampai marah dan benci, saya ulangi, jangan sampai marah dan kesal berubah jadi benci. Kan pernah saya sampaikan, marah boleh, benci yang jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh. Ibu-ibu pernah ngambek? Sering kan? Itu kan letupan emosi. Apalagi sedang PMS. Laki neko-neko, anak bandel semua. Marah besar itu. Masih boleh dimaklumi, tapi benci jangan. Jadi jangan ubah kesal kita, marah kita, emosi kita menjadi benci. Karena benci itu penyakit hati. Caranya bagaimana agar kita tidak membenci? Belajar memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang yang zalim sama kita saja kita maafkan, orang yang tersalah dengan kita saja kita maafkan, apatah lagi kita yang berbuat salah. Kita harus mampu minta maaf dan memaafkan diri kita sendiri. Nah, riwayat yang berikutnya dari Amr bin As radhiyallahu an, ini mirip, ini sama. Kata Nabi, dengar, akan datang calon penghuni surga. Terdengar suara terompahnya, suara sendalnya, terdengar itu. Begitu nengok, orang ini yang disebutkan oleh Nabi, apa iya dia termasuk penghuni surga? Besok-besoknya kayak gitu juga. Nah, bentar lagi datang calon penghuni surga, orang yang sama. Terjadi sampai 3 kali. Maka sahabat Amr bin As radhiyallahu an penasaran. Maka dia datang ke rumah pemuda itu, bohong.
Saya habis berantem sama bapak saya, kata Amr bin As. Karena berantem, saya janji gak pulang ke rumah 3 hari. Boleh gak saya menumpang nginep di rumah kamu? Kata pemuda itu boleh. Karena memang dalam Islam itu kita disunahkan bertamu itu maksimal 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari takut persediaan lauknya udah habis, Bu. Kita mesti tahu diri. Betul, tamu adalah raja. Tapi sejelek-jelek tamu bertamu tapi belagak jadi raja. Kita wajib memperlakukan tamu seperti raja. Tapi tamu yang baik nggak belagak jadi raja kan? Harus tahu diri. 3 hari nginep. Selesai nginep karena dia bohong, ya biar nggak dosa dia terus terang. Mohon maaf kata Amr bin As, saya kan bohong. Ngaku berantem sama bapak saya padahal enggak. Saya sengaja nginep di rumah kamu 3 malam buat nyelidik. Loh, apa yang kamu selidiki dari saya? Kata pemuda ini. Kamu sudah 3 kali dikatakan Nabi calon penghuni surga. Ya saya selidiki apa kelebihan kamu. Begitu saya nginep 3 hari 3 malam, biasa aja. Saya puasa sunnah, kamu enggak. Saya bangun tahajud, kamu tidur bangun baru subuh. Biasa aja, enggak ada yang istimewa. Saya hatamkan Quran, kamu tidak. Kata pemuda ini, iya. Sholat saya, tahajud saya enggak sebagus Anda. Puasa saya yang wajib-wajib saja. Baca Quran saya bagus Anda daripada saya. Lalu apa kata Amr bin As yang membuat Anda ini dijamin masuk surga? Dan sudah diidentifikasikan. Itu jawabannya. Karena saya satu, tidak pernah iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Subhanallah. Bu, kita ini manusia kan? Pasti ada aja di hati ini rasa iri ya. Ya kan? Iri sama tetangga. Ada tetap. Ustadz sama ustadz gitu. Iya, Bu. Ustadz sama ustadz. Dokter sama dokter. Dukun sama dukun. Ada godaan, namanya hasad ya. Tapi kalau kita mampu mengendalikan dengki di hati kita, kita sudah menciptakan surga di dalam dada kita. Sekaligus juga merancang surga di akhirat kita. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Lalu ditambahkan, selain dengki, tidak iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, saya selalu memaafkan kesalahan orang lain sebelum saya tidur. Nah, inilah pentingnya memaafkan. Jadi mengendalikan rasa iri atau dengki dan memaafkan kesalahan orang lain, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, surga sejatinya dunia, dan akan mendapatkan surga di akhirat nantinya. Allahumma amin. Karena surga itu uiddat lil muttaqin, tempat yang sudah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaiz, orang yang mengendalikan amarahnya. Wal afina 'anin nas, dan yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, alhamdulillah, walaupun udah berapa minggu ini? 2 minggu ya? 2 minggu habis lebaran, ayo kita maaf-maafan. Ibu-ibu sudah memaafkan saya? Sudah ya, kita sudah saling memaafkan ya. Jangan ngomong sudah di mulut, di hati masih enek kan. Udah sih tapi enek gua ngelihatnya gitu. Jadi kita belajar tulus lah. Belajar tulus, belajar ikhlas ya, untuk saling memaafkan, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang sempurna. Uang kita ini nyampur banyak orang.
Kalau nggak sanggup menerima kekurangan orang lain, ya jangan nyampur manusia. Tinggal di hutan. Kalau tinggal di hutan kan paling berantemnya sama monyet misalnya kan. Nggak mungkin berantem sesama umat manusia. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.